Kalau buat topik tadi kan sempat Bapak Pendeta kasih lihat di slide Kisah Para Rasul 2:32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan gitu kan Bapak ya. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Yesus dibangkitkan? Harusnya kan bangkit sendiri. Itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita. Karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus. Nah, saudara mau terima atau tidak terima, tapi saudara paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal. Tri dan tunggal, artinya ada bagian trinya, tunggalnya. Nah, tunggalnya itu mengacu kepada hakikatnya. Sementara trinya mengacu kepada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan bahwa, oh kalau begitu Allahnya ada dua, enggak. Kita nggak percaya demikian, tapi itu kalau dibahas, kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tritunggal. Sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini. Kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia nggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, saya kira adik ya baca ayat itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau adik baca seluruh Alkitab. Paham pada topik itu, karena kalau adik baca seluruh Alkitab, Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada seorang wanita muslimah yang mengajukan pertanyaan kepada pendeta Esra Soru terkait ketuhanan Yesus. Kalau memang Yesus ini Tuhan, kenapa tidak bisa bangkit sendiri? Kenapa harus dibangkitkan? Pendeta Esra Soru malah menyarankan agar wanita muslimah ini membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kemudian pendeta Esra Soru memberikan penjelasan bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Tapi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Berarti Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Tapi ketika Yesus disalibkan, dia ini sangat merasa ketakutan. Yesus ini disalibkan oleh ciptaannya. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru selanjutnya. Nah, di Yohanes pasal 2, pada waktu Yesus bicara dengan ini, dia bilang, rombak bait Allah ini. Ya, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi bilang, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau mau, mereka mengatakan, mereka merasa bahwa dia orang membangun bait Allah ini, dan kamu mau bangun dalam 2-3 hari? Nah, tapi Yesus berbicara tidak secara harfiah di sana. Dia bicara, dia memaksudkan satu arti yang kiasan, bahwa yang dia maksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Artinya adalah rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali, bukan orang lain, aku. Ya, jadi ayat yang tadi dikasih itu memang Yesus dibangkitkan ya. Juga banyak ayat yang mengatakan demikian. Tapi coba lihat Yohanes pasal 10. Mulai ayat yang ke-17 ya, 17, 18. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, memberi nyawa artinya mati kan, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya, mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, itu memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus menyatakan bahwa berkuasa mengambil nyawanya kembali. Ini menunjukkan Yesus memang bangkit dengan kuasanya sendiri. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru bahwa Yesus ini bangkit dengan kuasanya sendiri. Tapi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, di mana Yesus ini dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Kalau Yesus mengatakan dia bangkit sendiri, Allah mengatakan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berarti Alkitab ini kontradiksi, saling bertentangan. Tuhan di dalam kekristenan tidak konsisten. Karena di sini membahas tentang kematian Yesus, di sini juga membahas tentang kematian Yesus. Di sini dikatakan saya membangkitkan Yesus, Yesus mengatakan saya bangkit sendiri. Di sini menunjukkan Alkitab ini sudah banyak dirubah oleh tangan manusia. Karena Lembaga Alkitab Indonesia mengumumkan di tahun 2023 banyak perubahan terjadi di dalam Alkitab ini. Seluruh gereja di Indonesia ini harus membeli Alkitab ini. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan bagaimana selanjutnya. Lalu Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat yang keempat.
Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Menurut Roh Kekudusan itu mengacu kepada Roh Kudus. Kalau begitu ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri dengan kuasanya. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh. Kesimpulannya apa? Kebangkitan Yesus itu adalah hasil pekerjaan bersama dari pribadi-pribadi Tritunggal. Gitu. Ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Pendeta Ezra Soru sepenuhnya. Pentingnya untuk kita memahami sebuah kitab suci dan kita menguji keaslian dari kitab suci ini. Bagaimana cara kita menguji keaslian dari sebuah kitab suci ini, sedangkan kitab suci ini adalah firman Tuhan. Untuk membuktikannya di zaman sekarang ini dengan sains, teknologi, embriologi, apakah kitab suci ini ayat-ayatnya masuk di akal? Karena kalau kita lihat, banyak sekali ayat-ayat yang saling bertentangan di dalam Alkitab. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Jika ayat-ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, berarti ini sudah dicampur oleh tangan manusia. Karena ayatnya saling bertentangan juga dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita melihat ayat-ayat Alkitab, di mana ayat Alkitab mengatakan kalau bumi ini mengapung di atas air, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Langit-langit ini punya tiang. Tapi kalau kita membahas sekarang ini secara dunia teknologi, dunia ini tidak mengapung di atas air bumi ini, dan langit-langit tidak punya tiang, dan fungsi gunung itu bukanlah untuk menahan goncangan gempa. Al-Quran memberikan penjelasan fungsi gunung itu untuk menstabilkan bumi, karena itu adalah pasak bumi. Artinya di sini, dengan terujinya secara ilmu pengetahuan, penjelasan dari Alkitab ini adalah salah. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi bukti menyatakan lebih sering orang yang tinggal di pegunungan merasakan gempa. Jadi buat teman-teman di sini dikatakan di dalam Alkitab bahwa ular makan debu, singa makan jerami. Secara ilmu pengetahuan ini juga sudah salah. Jadi kepada teman-teman di sini terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.